Bab 1 yang terdiri dari 1.1 yaitu latar belakang. Latar belakang dalam proses pembuatan laporan memiliki peran utama dalam memberikan konteks yang jelas kepada pembaca. Melalui latar belakang, pembaca dapat memahami mengapa laporan ini dibuat dan mengapa isinya penting. Selain itu, latar belakang juga dapat mencakup perkembangan historis yang relevan atau perubahan signifikan dalam lingkungan yang mempengaruhi masalah yang dibahas dalam laporan. Ini membantu membangun pemahaman yang lebih baik tentang konteks yang melingkupi laporan. Selain itu, latar belakang juga berfungsi sebagai alat untuk memotivasi pembaca agar lebih tertarik dan terlibat dalam isi laporan. Dia memberikan gambaran yang jelas tentang masalah atau situasi yang memerlukan laporan. Pembaca dapat memahami mengapa informasi dalam laporan tersebut memiliki nilai dan relevansi yang tinggi. Dengan demikian, latar belakang bukan hanya sekedar pengenalan, tetapi juga sebuah alat untuk mengkomunikasikan urgensi dan pentingnya informasi yang disajikan dalam laporan. Kemudian 1.2 yaitu tujuan, yaitu A. Agar pembaca memahami konsep dari portofolio, landing page, HTML dan CSS. Kemudian B. Agar pembaca memahami pembuatan portofolio dengan Bootstrap. C. Agar pembaca memahami pembuatan landing page dengan Tailwind. D. Untuk memenuhi tugas kuliah dari hasil mini riset dan rekayasa ide. Bab 2 Teori yang terdiri atas 2.1 Portofolio. Pada 2.1 menjelaskan tentang konsep dari portofolio IT yang dimana terdapat fungsi, gambaran pembuatan portofolio tersebut yang merujuk pada kumpulan proyek, program, atau inisiatif yang dikelola oleh sebuah organisasi atau departemen IT untuk divisi jangka panjang mereka dalam menciptakan sebuah inovasi. 2.2 Landing Page. Pada 2.2 menjelaskan tentang konsep pembuatan dari landing page hingga fungsi dari keberadaan landing page tersebut sebagai halaman situs mandiri yang dibuat khusus untuk kampanye pemasaran ataupun iklan dengan mengklik tautan yang diperoleh dari surel atau email, iklan di Google ataupun dari berbagai media sosial yang memberikan jalur khusus bagi pengunjung untuk mengakses produk atau layanan yang ingin dibeli. 2.3 HTML. Pada 2.3 menjelaskan tentang konsep dari Hyper Markup Language atau HTML yang merupakan bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat halaman website dan aplikasi web yang dikelola hingga dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. Sejarah HTML sendiri pada versi pertamanya dirilis oleh Tim Berners-Lee di tahun 1991 yang menggunakan struktur kode sederhana yang terdiri atas tag dan atribut untuk markupnya sendiri di halaman website tersebut. Kemudian pada tahun 2014 ada HTML5 mulai diperkenalkan dan juga ada beberapa perbaikan semantik yang berfungsi untuk mengirimkan informasi pada browser tentang arti konten yang tak hanya bermanfaat bagi pembaca tetapi juga bagi mesin pencari. Bukan hanya itu saja, HTML ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kita mulai pada kelebihan HTML sendiri, itu 1. Digunakan secara luas dan memiliki banyak sumber serta komunitas yang besar. 2. Dijalankan secara resmi di setiap web browser. 3. Mudah dipelajari. Yang keempat itu open source dan sepenuhnya gratis. Yang kelima itu rapi dan konsisten. Yang keenam itu menjadi standar resmi web yang dikelola oleh W3C. Yang ketujuh itu integrasi mudah dengan bahasa backend-nya seperti PHP dan Node.js. Dan untuk kekurangan HTML sendiri yaitu 1. Umumnya digunakan untuk halaman web statis yang fiturnya itu dinamis. Anda bisa menggunakan JavaScript atau bahasa backend seperti PHP. Yang kedua, tidak bisa menjalankan logic. Alhasil semua halaman web harus dibuat terpisah meskipun menggunakan elemen yang sama, seperti header dan footer. Yang ketiga, fitur baru tidak bisa digunakan dengan cepat di sebagian browser. Yang keempat, perilaku browsernya terkadang sulit diprediksi. Misalnya browser tidak selalu bisa men-enter tag yang lebih baru. 2.4 CSS. Pada 2.4 ini menjelaskan tentang dari konsep dan sejarah dari CSS sendiri, yang merupakan bahasa cascading style set dan biasanya digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup, seperti HTML. CSS ini berfungsi untuk memisahkan konten dari tampilan visualnya di situs, yang dibuat dan dikembangkan oleh W3C atau World Wide Web Consortium pada tahun 1996. Untuk CSS sendiri, menggunakan bahasa Inggris sederhana yaitu berbasis sintaks yang dilengkapi dengan sekumpulan rule yang mengaturnya, dan umumnya deklarasi CSS ini diakhiri dengan tanda titik koma, sedangkan deklarasi bloknya dikelilingi oleh tanda kurung awal. 2.5 Bootstrap CSS.
Bootstrap CSS adalah framework CSS yang mengatur dan mengelola tata letak website. Kalau HTML bertugas untuk menangani konten dan struktur halaman web, CSS menangani tata letaknya. Jadi kedua struktur ini perlu bekerja sama untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan fungsionalitasnya, Bootstrap CSS membantu para developer menciptakan tampilan yang seragam di sebanyak mungkin halaman sesuai kebutuhan. Fungsi CSS tidak terbatas pada gaya teks saja, karena Anda bisa menggunakannya untuk memformat aspek lain dalam website, seperti tabel dan tata letak gambar, karena CSS memiliki banyak deklarasi dan selektor, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menghafalkan semuanya. 2.6 Tailwind CSS. Tailwind CSS merupakan framework CSS modern yang saat ini sudah populer dan banyak digunakan oleh web developer untuk membuat desain situs web yang responsif dan keren. Framework ini diterbitkan pada tahun 2017 oleh Steve Chauger dan Adam Watthen. Tailwind CSS mempunyai keunggulan solusi yang mudah dan cepat untuk membuat desain situs web yang responsif, keren, dan modern. Framework ini menyediakan sejumlah besar kelas utility yang dapat dipakai untuk membuat desain seperti warna, tipe huruf, margin, padding, dan masih banyak lagi. Ini sangat mempermudah proses pengembangan situs web dan mempercepat waktu pembuatannya. Framework ini bersifat modular dan scalable, sehingga mudah diimplementasikan pada berbagai ukuran project, dari project kecil hingga project besar. Bab 3.1 Perancangan folder dan file. Melakukan rancangan sistem dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, membuat folder untuk menyimpan project dengan nama tugas UTS. Yang kedua, open folder yang telah dibuat di VS Code. Yang ketiga, mengunjungi dokumentasi Bootstrap. Yang keempat, membuat folder SCR, yaitu untuk menyimpan file-file website yang akan dibuat. Dan yang A, untuk bagian A, membuat file baru sebagai file utama dengan nama index.html. Yang kedua, membuat template sederhana HTML dengan judul portofolio kelompok 5. Dan yang ketiga, membuat file input CSS yang berisi Bootstrap CSS dengan nama filestyle.css. 3.2 Perancangan program. 1. Membuat navbar yang berisi logo Universitas Negeri Medan dengan menu Home, Project, About, dan Contact. 2. Membuat halaman home atau page di bawah navbar yang berisi image, header 1, paragraf, dan background image. Ketiga, membuat halaman project yang berisi info tentang project yang sudah dibuat dan menampilkan project dengan button. 4. Membuat halaman about yang berisi info tentang masing-masing anggota kelompok dan membuat program dengan menggunakan transisi transform hover gambar ketika cursor diarahkan ke image-nya. 5. Membuat halaman kontak yang berisi informasi alamat, email, dan pesan. Dan yang terakhir, membuat footer yang berisi akun media sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi dan tampilan website Bootstrap yang telah kami buat. Nah, di sini website portofolio kami terdiri dari beberapa section. Untuk section yang pertama itu ada section navbar yang dimana terdiri dari logo Unimed dan ada home, project, about us, dan kontak. Lalu kami menambahkan fitur scroll navbar yang dimana apabila diklik otomatis langsung tertuju ke halaman yang akan kita tuju. Contohnya seperti ini, kita klik project, about us, dan kontak. Lalu ada section home yang di sini terdapat logo Unimed. Lalu ada ini kelompok kami kelompok 5 dan prodi kami ilmu komputer dan kelas kami yaitu PSK22C. Lalu kami menambahkan background untuk mempercantik halaman websitenya. Lalu ada section project yang di sini terdapat project kami yang berisi tugas modul dan di sini terdapat button yang apabila diklik langsung masuk ke tampilan modulnya. Contohnya seperti ini, modul yang sudah kami buat. Lalu ada section about us yang di sini terdapat profil dari masing-masing anggota kelompok kami yang berpartisipasi dalam membuat website ini. Lalu kami menambahkan transisi transform saat kursor kami tertuju kepada gambar-gambar ini. Ini tujuannya untuk mempercantik tampilannya aja. Lalu ada section kontak yang di sini terdapat alamat kami, lalu ada email kami, dan di sini pengunjung bisa juga mengirim pesan di sini ya. Lalu yang terakhir ada section footer. Sebagaimana biasanya biasanya di website selain ada navbar, juga ada footer yang berisi halaman lain yang bisa diklik oleh pengunjung. Selanjutnya adalah implementasi web menggunakan Tailwind. Berikut adalah tampilan web yang telah kami buat. Web ini berisi navbar. Navbar ini ada logo dan beberapa menu. Jika logo ini diklik, ini akan merefresh halaman. Selanjutnya adalah section beranda. Section beranda berisi produk yang kami jual, beserta jika ingin membelinya, tinggal klik beli. Ada juga section review.
Review ini berisi beberapa komentar dari pelanggan-pelanggan yang telah membeli produk kami. Selanjutnya adalah section harga. Ini berisi produk beserta harga yang kami jual di toko kami ataupun secara daring. Selanjutnya ada section lokasi. Lokasi kami menyediakan maps. Jika kita klik berikut, ini akan menampilkan maps ke alamat kami. Ataupun bisa secara offline datang ke toko kami, berikut alamat yang kami sediakan beserta hari dan jam buka jam tutup. Kami juga memberikan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk pemesanan. Jika ingin memesan lewat daring, kalian bisa mengklik logo-logo berikut. Ini akan membawa kalian ke toko online kami. Dan yang terakhir, ini ada footer. Berikutnya ada kesimpulan. Bootstrap adalah kerangka kerja front-end yang umum digunakan dalam pengembangan situs web. Bootstrap menyediakan berbagai komponen UI siap pakai seperti tombol, formulir, dan navigasi yang mempermudah pengembangan dalam membangun tampilan situs web yang responsif. Dengan Bootstrap, pengembang dapat menggunakan kelas-kelas CSS yang ditentukan sebelumnya untuk mengatur gaya dan tata letak elemen-elemen UI, sehingga memungkinkan pengembangan yang lebih cepat. Di sisi lain, Tailwind CSS adalah pendekatan yang berbeda dengan desain UI. Tailwind tidak menyediakan komponen siap pakai seperti Bootstrap, melainkan menghadirkan sejumlah besar kelas-kelas yang dapat diterapkan langsung pada elemen-elemen HTML. Tailwind mendorong pendekatan utility first dalam penggunaan CSS, di mana gaya-gaya didefinisikan secara granular, memungkinkan fleksibilitas dan prototyping yang cepat. Pilihan antara Bootstrap dan Tailwind seringkali tergantung pada kebutuhan proyek. Dengan Bootstrap cocok untuk pengembangan cepat, sementara Tailwind lebih sesuai untuk proyek-proyek menuntut tingkat kustomisasi desain tinggi. 5.2 ada saran. Bootstrap menawarkan sejumlah komponen siap pakai dan sistem grid yang kuat, sementara Tailwind CSS memberikan fleksibilitas tinggi dalam menyesuaikan tampilan elemen dengan cepat melalui kelas CSS. Namun, kendala dalam pengoperasian bisa meliputi peningkatan ukuran file yang dapat memperlambat kecepatan pemuatan halaman web, dan tantangan dalam mengubah tampilan default yang seringkali mudah dikenali. Saran terbaik adalah mengoptimalkan penggunaan komponen sesuai kebutuhan untuk mengurangi beban ukuran halaman, serta menghabiskan waktu untuk memahami menyesuaikan tampilan sesuai dengan desain yang diinginkan untuk menghindari tampilan terlalu generik.